من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala asna qaumun ala rajulin 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asna ngalem-ngalem atau menyanjung-nyanjung. Siapa kaumun, seorang kaum, ala rajulin atas seseorang, 'inda Nabi di sisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta balaghu sehingga nemen-nemen, sangat-sangat nemennya itu apa ini menyanjung-nyanjungnya ini keterlaluan. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa aqlur rajul, kaifa itu bagaimana, aqlur rajuli utawi akalnya laki-laki itu, yang kau sanjung-sanjung itu bagaimana akalnya. Jadi kita ini kalau orangnya masih hidup itu jangan kita terlalu menyanjung-nyanjung, sebab kita ini belum tahu akhirnya. Ya sekedar gitu saja, jangan terlalu. Ini ada orang menyanjung-nyanjung di sampingnya Rasulullah. Rasulullah kata, bagaimana akalnya orang laki-laki itu? Waqalu, berkata siapa para sahabat, nukhbiruka an ijtihadihi fil ibadah wa asnabil khair wa tas'aluna an aqlih. Nukhbiru, kami menceritakan ya Rasulullah kepadamu, an ijtihadi, daripada sungguh-sungguhnya laki-laki itu, fil ibadah, di dalam ibadah, wa asnafil khair, dan macam-macamnya kebaikan-kebaikan. Tapi watas aluna, dan bertanya siapa Tuhan kepada kami, anaklih, daripada akalnya. Pokoknya maka bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ahmaqa, kata Rasulullah, ahmaqa itu kalau bahasa Jawa itu kumprung atau idiot bahasa idiot, atau orang yang bebal, orang yang bodoh. Ahmak itu orang yang orang yang bebel, orang yang bebel itu ya, orang yang bebel, orang yang bodoh, orang yang idiot. Yusibu itu mengenai bihamki, dengan kebodohannya orang itu, a'dzam, lebih besar daripada min fujuril fajir, daripada kezalimannya orang-orang yang zalim. Perhatikan kata Rasulullah, innal ahmak, sesungguhnya yang bodoh otaknya setengah. Otaknya kalau setengah tidak penuh itu begitu itu. Dia itu lebih mudah terkena musibah karena kebodohannya itu. Itu lebih besar daripada kejahatannya orang-orang yang zalim. Ya Allah. Wa inna ma yartafi, dan sesungguhnya diangkat. Wa inna menjadi luhur, menjadi mulia apa siapa ibadah hamba, ghadan, besok, dari kiamat, fid darajatil ulzulfa, di dalam derajat-derajat yang yang sangat mendekat, min rabbihim, dari Tuhannya mereka, ala qadri uqulihim, atas kira-kira akalnya orang itu. Perhatikan ya santri, perhatikan. Jadi santri itu yang pinter ya. Jadi hamba itu yang pinter, jadi orang itu yang pinter. Dengan kepintarannya itu dia bisa membedakan mana hak mana batil. Dengar tidak santri? Jadi dengan otaknya itu dia akan dipandu. Dengan otaknya yang bagus, dia akan dipandu mana yang benar, mana yang tidak. Yang penting tidak karena sombong. Perhatikan, orang yang cerdas, orang yang pinter, itu dia akan mengetahui, oh ini benar, ini tidak, ini hak, ini batil, ini pantas, ini tidak pantas. Itu dengan otaknya. Tapi kalau sudah dibarengi otaknya itu dengan hawa nafsu, hancur dirinya. Kalau kita melihat di sini ya, kalau kita melihat ya, yang sering kita contohkan adalah iblis. Iblis itu pinter, tapi akhlaknya tidak dipakai. Nah, orang kalau pinter yang benar, bukan nafsu. Iblis itu kan karena dibarengi dengan nafsu, kesombongan, keangkuhan. Maka kemudian iblis itu dijerumuskan dilaknat oleh Allah. Iblis itu kan, iblis beri hormat sama Adam, beri penghormatan. Wah, saya kan orang senior, saya kan orang gini nih.
Jadi perasaan itu kemudian muncul kesombongan, maka kemudian iblis dilaknat oleh Allah. Tapi kalau otak orang yang cerdas dengan akhlak yang baik. Satu contoh kalau di dalam Al-Qur'an itu, di dalam Al-Qur'an surat Toha, perhatikan Al-Qur'an di dalam surat Toha itu diterangkan. Qalu apa ini? Qalu ya Musa imma an tulqiya imma an nakuna awwala man alqa. Ini gitu lah. Ini ketika Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihir, kumpulin semuanya. Mau melawan Nabi Musa, Setelah kumpul di hadapan banyak orang, kumpulan ini banyak orang, ditonton banyak orang. Kemudian tukang-tukang sihir ini orang berkelahi kok sopan. Ini tukang sihir berkelahi tapi sopan. Wahai Musa, dalam Al-Quran ini, ya Musa, imma antulkia, apakah engkau mau melemparkan dulu, kau menampilkan kebolehan kamu dulu, ataukah kami yang menampilkan kebolehan saya? Ini minta izin dulu sama Nabi Musa. Coba orang berkelahi kok minta izin. Ini kalau orang berkelahi gini, ayo kita lawan yuk, kamu dulu pukul saya atau saya mukul kamu. Lo orang musuhan kok begini? Ada orang begini nih. Ini orang-orang tukang sihir. Wahai Musa, kamu dulu yang melemparkan kebolehan kamu, menampilkan kebolehan kamu, ataukah kami yang menampilkan kebolehan kami? Kata Nabi Musa kemudian dalam qala bal alqu, kalau gitu kamu saja dulu, silakan, kata Nabi Musa. Kamu dulu, saya izinkan, bahasanya saya izinkan kamu dulu. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka kemudian tukang-tukang sihir ini melemparkan tampar-tamparnya, tongkat-tongkatnya, kemudian semuanya berubah menjadi ular-ular yang merayap menuju Nabi Musa. Nabi Musa di dalam hatinya, fa'aujasa fi nafsihi fata Musa. Maka dalam hati Nabi Musa ada rasa takut, gentar. Wah, ini jadi ular semua ini. Tampar-tampar, tongkat-tongkat jadi ular semuanya. Qulna la takhaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, jangan kau takut. Innaka antal a'la. Sesungguhnya kamu yang lebih menang. Kamu yang lebih unggul. Wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sonau. Oleh karena itu, hai Musa, sekarang lemparkan tongkat yang ada di tangan kanan kamu, sekarang lemparkan. Innama su'anaika itu saya. Sesungguhnya itu adalah perbuatan tukang-tukang sihir. Wala yufsihu sahiru haitsu ata. Dan tidaklah beruntung, tidak akan sukses tukang-tukang sihir ketika sudah datang ini kebenaran. Falqiyas saharatu sujada. Maka setelah dilemparkan tongkatnya Nabi Musa itu falqiyas saharatu sujada, maka mereka semua menundukkan kepala, memberikan hormat kepada Nabi Musa. Qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhannya Harun dan Tuhannya Nabi Musa. Karena belum tahu cara bersahadat. Jadi saya beriman dengan Tuhannya Nabi Harun dan Nabi Musa. Karena apa? Tongkat itu, ini tukang sihir ini tidak ada di otak mereka atau di ahli sihir mereka. Tidak ada ular dari tongkat. Kok semuanya tongkat-tongkat, semuanya ular-ular itu semuanya dimakan sama ularnya Nabi Musa ini. Jadi di pandangan mereka ini tongkatnya Nabi Musa ini, kemudian semuanya ular-ular yang banyak dari tongkat dan semuanya dimakan jadi hilang. Kalau tukang sihir, wah ini tidak permainan tukang sihir ini. Ini sesungguhnya adalah karena kekuasaan Allah. Dia langsung tahu kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Nabi Musa. Maka Fir'aun, kamu jangan macam-macam, kok kamu sudah beriman tanpa izin saya, kamu saya bunuh semuanya. Sudah tidak apa-apa, mau dibunuh tidak apa-apa. Yang penting ini keuntungan kami sudah mendapatkan hidayah itu lebih besar. Keuntungan kami mendapatkan hidayah itu lebih besar. Maka oleh karena itu diambil daripada cerita ini apa? Jadi yang terpenting orang kalau otaknya normal itu tahu bisa membedakan mana hak mana batil. Dia bisa membedakan pakai akhlaknya itu. Akhlaknya itu digunakan. Seseorang hidup di dunia ini kalau tidak menggunakan akhlak, banyak sekali kasus kejadian di alam semesta, cerita-cerita dalam Al-Quran itu. Karena apa? Dilaknat dan dijadikan ahli neraka karena tidak menjaga hormat dengan otaknya itu. Otaknya itu tidak membimbing dirinya untuk menggunakan perilaku akhlak yang baik.
Contohnya iblis tadi. Contohnya apa ini? Contohnya Abu Lahab, contohnya Abu Jahal. Karena apa? Otaknya sudah tahu itu benar Muhammad, tapi dia memusuhi karena keangkuhan kesombongannya. Paham apa paham? Jadi ini gunakan otaknya, gunakan akalnya untuk bisa membimbing kita. Santri tidak patuh sama gurunya, sama kiai. Tidak ada ceritanya begitu tuh. Kecuali santri yang mardut, ya. Tidak ada. Santri mesti menjaga ta'alluqnya kepada guru-gurunya. Santri kok nggak patuh sama gurunya. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau di pondok sih patuh. Kalau keluar dari pondok jadi penjahat, ya. Ada apa tidak begitu tuh? Karena apa? Otaknya, dirinya nggak dipandu oleh otaknya yang normal. Maka yang terpenting itu bagaimana santri itu yang pintar, cerdas, yang berakhlakul karimah. Banyak orang hancur gara-gara tidak bisa menjaga akhlaknya itu karena nafsunya. Anak-anak kurang ajar sama orang tua. Karena apa? Ya, kurang ajarnya itu menjadikan dirinya dilaknat oleh Allah gara-gara kurang ajar, ya. Paham apa paham? Ini harus dijaga begini ya, yang harus dijaga oleh kita, menjaga akal kita ini jangan terkontaminasi dengan berbagai macam. Makanya akal harus dibimbing oleh agama. Akal itu harus dibimbing oleh agama. Jangan semau gue, jangan pakai nafsu. Makanya Al-Qur'an, turunnya Al-Qur'an itu. Turunnya Al-Qur'an, turunnya agama ini untuk membimbing. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Paham? Wa an Umar radhiyallahu anhu. Nah, saya tadi lanjutkan. Jadi karena sopan, ini saya diceritakan oleh kiai-kiai kami itu begitu. Jadi karena tukang sihir ini sopan, maka Allah memudahkan dirinya dapat hidayah. Coba bayangkan. Jadi karena dia itu sopan sama Nabi Musa, sopan dia itu. Nabi Musa silahkan kau atau kami. Silahkan kamu, kata Nabi Musa. Ini karena sopan ini loh. Maka kemudian Allah memudahkan dirinya dapat hidayah. Kalau tidak sopan karena sombong, tidak akan susah untuk bisa benar. Abu Jahal, Abu Lahab tahu kebenaran Nabi Muhammad, tapi karena kesombongannya, akalnya itu dibarengi dengan keangkuhan dan kesombongannya, tidak menerima sampai hidayah, sampai mati. Akhirnya matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya gunakan akal kamu, dibimbing oleh agama, jangan digunakan nafsumu, jangan digunakan nafsumu. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu qala maktasaba rajulun misla fadli aqil. Tidaklah seseorang itu bisa mendapatkan daripada hasil usahanya misla fadli aqilin, daripada hasil usaha keutamaan akal. Misla fadli aqil, daripada keutamaan akal. Yahdi sahibahu, yang dengan akalnya bisa menunjukkan sahabatnya, dengan akalnya itu bisa membimbing, bisa ngajak sahabatnya untuk mendapatkan hidayah. Wa yarudduhu an radiin, dan dengan akalnya itu bisa menolak, bisa mengembalikan daripada kerendahan akalnya. Jadi rendahnya akal itu karena apa? Nafsu. Kerendahan akalnya itu bisa menjadi kotor, bisa menjadi jelek karena dikotori oleh nafsu-nafsunya, nafsu kejahatannya. Wa matama imanu abdi, tidaklah sempurna daripada imannya seseorang, wala istaqamah, dan tidak bisa istiqamah agamanya, dinuhu hatta yakmul aqluh, sehingga menjadi sempurna akalnya orang itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal rajul, sesungguhnya seseorang la yudriku, bisa menemukan siapa rajul bi husni khuluqihi, dengan kebaikan akhlaknya rajul, darajatas shaim, pada derajatnya orang-orang ahli puasa, al-qaim, yang selalu qiyamul lail di tiap malamnya, wala yatimmu li rajulin, dan tidak akan menjadi sempurna bagi seseorang husnu khalqihi, pada kesempurnaan, pada sebaik-baiknya akhlaknya orang, khalqihi, penciptanya orang, hatta yatimma aqluh, sehingga menjadi sempurna akalnya orang itu. Fa inna dzalik, maka oleh karena itu tamma imanuhu, dengan akal yang sempurna itu maka menjadi sempurna imannya. Wa ta'a rabbah, dan dia taat kepada Tuhannya. Wa asa aduwahu, dan berdurhaka dengan musuh-musuhnya Allah, yaitu iblis. Orang yang dengan otaknya yang normal. Jadi orang yang cerdas itu otaknya yang normal, yang dibimbing oleh Islam, yang dibimbing oleh Al-Quran, maka dia itu akan senantiasa
gampang untuk taat kepada Allah. Ya Allah, ngangen-ngangen lah orang punya akal itu. Ya Allah, diriku ini betapa lemahnya diriku. Udah usah jauh-jauh. Man arfa nafsu faqad arfa. Barang siapa makrifat dirinya sendiri, dia akan makrifat kepada Allah. Maksudnya apa? Coba angen-angen diri kita. Ya Allah, siapa yang kuasa? Diri kita ini siapa yang kuasa? Diri kita ini, kita Masya Allah, betapa rumitnya kehidupan ini, betapa rumitnya diri kita ini, rumitnya diri kita ini, jantung kita, mata kita, akal kita, ya Allah luar biasa. Kemudian Maha Suci Allah, tidak ada yang bisa menciptakan ini, tidak ada kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan ini, yang Maha Kuasa. Mengangan-angan itu, angan-angan alam semesta ini. Coba yang ngatur ini, yang ngatur alam semesta. Dunia ini tidak bertabrakan planet satu dengan lain. Siapa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa an Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala likulli shay'in da'amah, tiap sesuatu itu ada apa, itu ada tiangnya. Wa da'amatul mu'min aqluh, dan tiangnya orang mukmin itu adalah akalnya. Tiangnya orang yang beriman itu adalah akalnya. Wa biqadri aqlihi takunu ibadatuh, maka dengan kadar akalnya seseorang itu menjadi ada ibadah-ibadahnya. Ibadah-ibadahnya itu karena kesempurnaan akalnya. Amma sami'tum qaulul fujjar, apakah kalian mendengar kata-katanya orang-orang jahat dalam Al-Qur'an? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Waqalu, nanti mereka itu orang-orang yang masuk di dalam neraka itu. Waqalu, dan berkata siapa mereka? Lau kunna, jika ada siapa kami, nasma, mau mendengarkan siapa kami, au naqil, atau menggunakan akal kami, ma kunna, maka tidak ada siapa kami fi ashabis sa'ir, termasuk orang-orang ahli neraka. Ini mereka baru mengakui setelah masuk neraka. Ya, ini di dalam Al-Qur'an, ini di dalam Al-Qur'an ini apa, surat Al-Mulk wa hadis Daud. Jadi ini apa di dalam Al-Qur'an, ma baqalu law kunna aw nasma'una aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andaikan kami mau mendengarkan ngaji, dengarkan, ayo mendengarkan ngaji yang sungguh-sungguh, gunakan akalnya dengan sungguh-sungguh, gunakan untuk membedakan mana hak mana batil. Maka kami, kalau kami menggunakan akal kami waktu kami hidup di dunia, kami sekali-kali tidak orang-orang yang masuk neraka sa'ir itu. Kenapa mereka masuk neraka? Karena tidak menggunakan akalnya, karena tidak menggunakan pendengarannya untuk mencari kebenaran Islam ini. Paham apa paham? Makanya pentingnya akal. Repot kalau ketemu orang bodoh-bodoh, repot. Atau orang yang masabo. Yang paling repot dalam agama ini kalau ketemu orang bodoh atau yang masa bodoh. Sandra, ada yang masa bodoh apa tidak? Alhamdulillah. Kalau ngaji pada gojekan apa enggak? Kalau ngaji pada ribut sendiri apa tidak? Kalau ribut sendiri namanya masa bodoh. Kalau sudah dua-duanya murakkab, bodoh dan masa repot, bodoh dan masa. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa Umar radhiyallahu anhu qala litamim ad-dari. Diriwayatkan Umar radhiyallahu anhu qala litamim ad-dari. Masuk dari. Apakah kemuliaan fikum di antara kalian semuanya? Qala al-aqlu. Jawabnya adalah kemuliaan di antara kalian itu apa? Al-aqlu, yaitu akal yang sempurna. Qala, berkata, sadaqta, benar kamu. Sa'altu, bertanya, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama sa'altuka, sebagaimana aku bertanya kepada kamu. Faqala kama qulta. Maka Rasul juga mengatakan, apa kemuliaan itu ya Rasulullah? Kemuliaan itu, hakikat kemuliaan itu al-aqlu, orang yang dianugerahkan akal yang sehat. Akal yang sehat yang dipandu oleh apa itu risalah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus jawabnya Rasulullah juga kama qulta. Sumakal sa'altu Jibril. Rasulullah juga berkata, ya Jibril, masuk dah. Apa hakikat kemuliaan itu Jibril? Qal al-aqlu, yaitu orang yang diberi anugerah akal yang sehat. Akal yang sehat.
Akal yang tidak sehat itu juga banyak. Akal yang tidak sehat yang dikotori oleh nafsu-nafsunya tadi. Paham ya? Yang dikotori oleh nafsu-nafsunya. Karena sekarang kan banyak ya. Akalnya digunakan untuk terobsesi oleh jabatan dunia. Maka akalnya digunakan untuk itu. Untuk hal-hal yang duniawi. Pikirannya ya hanya untuk di situ. Jangan kotorin akal kamu dengan hal-hal yang dibarengi oleh nafsu-nafsu tadi. Walil Barra radhiyallahu anhu qala kasratul mas'alah. Diriwayatkan oleh Al Barra radhiyallahu anhu qala kasrat sangat banyak masalah-masalah yauman di dalam satu hari an Rasulillah daripada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka ngendika Rasulullah, ya ayuhan nas inna likulli syai'in matiyah. Kata Rasulullah, sesungguhnya tiap-tiap sesuatu itu ada kendaraannya. Wa matiyatul mar'i, dan kendaraannya hidup manusia itu adalah al-aqlu. Wa ahsanuhum dalalatan, dan sebaik-baiknya bagi kalian semuanya apanya? Dalilnya. Wa ma'rifatan, dan ma'rifatnya. Bil hujjah, dengan hujjahnya. Afdalukum aqlan, yaitu orang yang terbaik di antara kalian akalnya. Orang yang terbaik di antara kalian akalnya. Wa Nabi Hurairah diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lama raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Uhud. Ketika Rasulullah kembali dari perang Uhud, sami'an nas yaqul, maka Rasulullah mendengar manusia-manusia mengucapkan, kana fulan asja, seseorang itu yang lebih berani, min fulan daripada seseorang, wa fulan, dan seseorang itu ublia itu dicoba, malam yubli ghairu, selagi orang lain belum dicoba lainnya. Wa nahwa hadza, dan sepadannya ini kata-kata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma hadza, adapun yang ini fala ilma lakum bih, masalah ini kamu tidak punya ilmu masalah ini. Qal wa kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana seperti itu ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, innahum, sesungguhnya mereka yang perang itu qatalu ala qadri ma qasamallahu lahum minal aqam. Mereka itu yang perang adalah atas kepastian, apa-apa yang diberi bagian, yang memberi Allah bagian kepada mereka daripada akal. Jadi sejauh kualitas akalnya masing-masing. Wa kana nusratuhum wa niyatuhum ala qadri uqulihim, dan mereka itu ditolong oleh Allah. Wa nusratum, pertolongan atas mereka, wa niyatum, dan niat mereka, ala qadri uqulihim, atas kemampuan akalnya mereka. Fa usiba minhu, maka orang itu mendapatkan dari akal itu, man, seseorang usiba ala manazil satta, maka mereka itu akan mendapatkan kedudukan yang bermacam-macam. Wa idza kana yaumul qiyamah, maka ketika hari kiamat, iktasamul manazil, maka mereka terbagi pada kedudukan ala qadri niyatihim wa qadri uqulihim, atas kadar akalnya dan atas kadar niatnya mereka. Jadi kita ini boleh saja, umpamanya kita mengambil sekarang, boleh saja sekarang duduk di sini macam-macam orangnya. Oh, di sini A, B, C, macam-macam. Ini kita akan diberi pahala nanti di akhirat. Kita akan diberi pahala oleh Allah. Pahala kita itu, kualitas pahala kita sejauh kualitas niat kita, kesungguhan kita, akal kita, ya, akal kita. Pokoknya salah satu santri yang satu mendengarkan, dicatat faidah-faidah di dalamnya, cetak, dirangkap, oh bagus. Sama yang satunya cuma tertawa, senyum kanan kiri, ribut kanan kiri. Kira-kira sama-sama duduk di sini, pahalanya beda apa tidak? Beda. Ya, yang ini contohnya, masih cerita-cerita, masih main-main. Dengar kamu. Dengar. Yang satunya mencatat, oh apa faidah-faidah di dalamnya? Dicatat, menjadi ilmu. Yang satu cuma duduk menghabiskan waktu saja. Kira-kira beda apa enggak nanti akhirnya? Sangat berbeda di sisi Allah. Akalnya dan niat kamu. Akal kamu, niat kamu. Kualitas ilmu kamu yang kau dapat dari majelis-majelis itu apa? Wa anil Bara' bin Azib annahu sallallahu alaihi wasallam qala jaddal malaikah wazdadu fi ta'atillahi subhanahu bil aqli. Jada bersungguh-sungguh siapa al malaikah, wazdadu, dan bersungguh-sungguh siapa malaikah fi ta'atillah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bil aqli, dengan kualitas akalnya. Wajaddal mu'minun min bani Adam, dan begitu juga bersungguh-sungguh orang-orang yang beriman bani Adam ala qadri uqulim, atas kemampuan akal-akal mereka. Fa a'maluhum bi ta'atillahi ta'ala,
dan taatnya mereka para hamba-hamba Allah dengan kepada Allah Azza wa Jalla, awfaruhum aqlan, yang paling sempurna di antara mereka ibadahnya adalah yang tersempurna kualitas akalnya di sisi Allah, kualitas akalnya di antara hamba-hamba itu, sehingga kualitasnya berbeda-beda. Ya, kamu sholat sama sholatnya seorang ulama beda apa tidak? Beda. Sama-sama sholat, waktunya digunakan sama, tapi kualitasnya, penghayatannya, ilmunya tentang itu berbeda. Nah, itulah yang akan menjadikan perbedaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kualitas akal kita. Semoga bermanfaat. Sojalna ahli dzurriyyatan talamin min ahli ilmi khair wa la taj'alna wa yahum al-ruqtu lana wa la sihha wa la fi wassalam wal barakah fi din ya Allah. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, anak turun kami menjadi orang-orang ahli ilmu, ahli khair, wa la taj'alna wa yahum ahli syarr wa dhir waqtu lana wa lahum as-sihha wa waqtu lana wa lahum as-sihha wa la fi wassalam ya Allah. Wafatna ya Allah, lindungi kami, keluarga kami, muslimin muslimat dan saudara-saudara kami di Palestina, muslimin Palestina ya Allah, min fitnah kufar wa dhulam wal kufusaq abadal ya. Allahumma sallimil muslimin wal muslimat khasatan fi Palestina min fitnah kufar wal yahud wan nasara abadal ya Allah. Allahumma sallimna wa ihum sallimna ahlan dzurriyyatan wa ihum jamil muslimin fi Palestina min fitnatil yahud wa min kaidil yahud wa fitnah ya Allah wa min jamil afat wal baliyat al kharijah min al ard nazila min as-sama wa min fitnah kufar wa dhulam wa kufusaq abadal ij'alna ya Allah Allah ij'alna wa ihum aswal izli salam Allah. Allahumma azzil islam wa qil sunnah wal jamaah. Allahumma azzil islam wa qil sunnah wal jamaah. Allahumma azzil islam wa qil sunnah wal jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah muqabbal al-Fatihah.